Sultan Malikus Saleh adalah Sultan pertama Kesultanan Samudera Pasai. Ia memerintah mulai tahun 1267. Sultan Malikus Saleh satu-satunya raja yang bisa membaca Al-Quran pada abad 13 dahulu. Maka, beliau mulanya bernama Merah Silu akhirnya bergelar Malikus Saleh yang artinya Malik yang Saleh. Ia adalah keturunan dari Suke Imumpet. Suke Imumpet adalah sebutan untuk keturunan 4 maharaja, Merah bersaudara yang berasal dari Mon Hamer, Champa, yang merupakan pendiri pertama kerajaan-kerajaan di Aceh pra-Islam. Di antaranya Maharaja Syahir Pohela yang mendirikan kerajaan Perelak di Aceh Timur, Syahir Tanwi yang mendirikan kerajaan Jumpa di Biren, Syahir Pauling, yang mendirikan kerajaan Sama Indra di Pidi dan Syahir Nui yang mendirikan kerajaan Indra Purba di Banda Aceh dan Aceh Besar. Nama Malikus Saleh kini diabadikan sebagai Bandar Udara Malikus Saleh dan Universitas Malikus Saleh, Unimal, di kota Lok Seumawe. Kerajaan Samudera Pasai didirikan oleh Nazimuddin Al-Kamil pada abad ke-13. Nazimuddin Al-Kamil adalah seorang laksamana laut dari Mesir. Beliau diperintahkan pada tahun 1238 Masehi untuk merebut pelabuhan Kambayat di Gujarat yang tujuannya untuk dijadikan tempat pemasaran barang-barang perdagangan dari timur. Nazimuddin Al-Kamil juga mendirikan satu kerajaan di Pulau Sumatera bagian utara. Tujuan utamanya adalah untuk dapat menguasai hasil perdagangan rempah-rempah dan lada. Beliau mengangkat Merah Silu sebagai Raja Pasai pertama. Setelah naik tahta, Merah Silu berganti nama dan bergelar Sultan Malik As-Saleh. Masa akhir pemerintahan Sultan Malik As-Saleh sampai beliau wafat pada tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Berdasarkan catatan ekspedisi Marco Polo tahun 1292 Masehi dan Ibnu Batutah pada abad 13, pada tahun 1267 telah berdiri kerajaan Islam pertama di Nusantara, yaitu Kerajaan Samudera Pasai. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya batu nisan makam Sultan Malik Al-Saleh tahun 1297. Samudera Pasai atau Kesultanan Samudera Pasai, juga dikenal dengan Samudera Pasai atau Samudera Darussalam, adalah kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera, kurang lebih di sekitar kota Lok Seumawe, Aceh Utara sekarang. Ibnu Batutah, musafir Islam terkenal asal Maroko, mencatat hal yang sangat berkesan bagi dirinya saat mengunjungi sebuah kerajaan di pesisir pantai timur Sumatera sekitar tahun 1345 Masehi. Setelah berlayar selama 25 hari dari Barenakar, sekarang masuk wilayah Myanmar. Batutah mendarat di sebuah tempat yang sangat subur. Perdagangan di daerah itu sangat maju, ditandai dengan penggunaan mata uang emas. Ia semakin takjub karena ketika turun ke kota ia mendapati sebuah kota besar yang sangat indah dengan dikelilingi dinding dan menara kayu. Kota perdagangan di pesisir itu adalah ibu kota kerajaan Samudera Pasai. Samudera Pasai, atau Pasai jika mengikuti sebutan masyarakat setempat, bukan hanya tercatat sebagai kerajaan yang sangat berpengaruh dalam pengembangan Islam di Nusantara. Pada masa pemerintahan Sultan Malikul Zahir, Samudera Pasai berkembang menjadi pusat perdagangan internasional. Pelabuhannya diramaikan oleh pedagang-pedagang dari Asia, Afrika, China, dan Eropa. Ibnu Batutah juga menceritakan bahwa ketika ia di China ia melihat adanya kapal Sultan Pasai di negeri China. Memang, sumber-sumber China ada menyebutkan bahwa utusan Pasai secara rutin datang ke China untuk menyerahkan upeti.
Informasi lain juga menyebutkan bahwa Sultan Pasai mengirimkan utusan ke Quilon, India Barat pada tahun 1282 Masehi. Ini membuktikan bahwa Pasai memiliki relasi yang cukup luas dengan kerajaan luar. Berdasarkan cerita-cerita kunjungan negara lain, ada perbedaan pendapat mengenai kerajaan ini. Hal ini disebabkan karena ada yang memisahkan antara nama Pasai dan Samudera, tapi catatan Tiongkok tidak memisahkan nama kerajaan ini dan meyakini ini adalah satu kerajaan. Sedangkan Marco Polo dalam catatan perjalanannya menulis daftar kerajaan yang ada di pantai timur Pulau Sumatera waktu itu. Dari selatan ke utara terdapat nama Verlek, Perlak, Basma dan Samara, Samudera. Selama masa pemerintahan Sultan Malik As-Saleh, Sultan menikah dengan putri dari kerajaan Perlak, yaitu Gangang Sari. Dari pernikahan tersebut lahirlah Sultan Malik Az-Zahir I. Pada masa pemerintahan Sultan Malik Az-Zahir ini kerajaan mengalami masa kemasan. Sultan Malik Az-Zahir I memperkenalkan pertama kali penggunaan emas di lingkungan kerajaan. Hal inilah yang mengakibatkan kerajaan Samudera Pasai menjadi pusat perdagangan terbesar di Sumatera pada saat itu. Kerajaan ini juga menjadi terkenal sebagai tempat penyebaran agama Islam. Setelah masa pemerintahan Sultan Malik Az-Zahir pertama digantikan oleh anaknya Sultan Ahmad pertama. Namun tidak berlangsung lama karena suatu hal maka digantikan oleh anak dari Sultan Ahmad pertama yaitu Sultan Malik Az-Zahir II. Pada masa pemerintahan Sultan Malik Az-Zahir II, kerajaan Samudera Pasai didatangi oleh musafir Maroko terkenal dunia yaitu Ibnu Battuta. Ibnu Battuta menulis dalam kitab Rihla ila el-Masyriq, pengembaraan ke timur, sekembalinya ke Jazirah Arab menceritakan bahwa salah satu raja di daerah Sumatera, menyambutnya dengan ramah. Beliau juga mengungkapkan bahwa pengikutnya bermazhab Syafi'i. Sayangnya pada masa pemerintahan Sultan Malik Az-Zahir II pada tahun 1345 Masehi, kerajaan Samudera Pasai diserang oleh kerajaan Majapahit, kemudian serangan kedua pada tahun 1350 Masehi sehingga membuat keluarga kerajaan harus mengungsi. Kejayaan Samudera Pasai yang berada di daerah Samudera Gedong, Aceh Utara, diawali dengan penyatuan sejumlah kerajaan kecil di daerah Perelak, seperti Rimba Jerem dan Semerlang. Sultan Malikusaleh adalah salah seorang keturunan kerajaan itu yang menaklukkan beberapa kerajaan kecil dan mendirikan kerajaan Samudera pada tahun 1270 Masehi. Makam Abdullah ibnu Muhammad ibnu Abdul Qadir, ia menikah dengan Gangang Sari, seorang putri dari kerajaan Islam Perelak. Dari pernikahan itu lahirlah dua putranya yang bernama Malikul Zahir dan Malikul Mansyur. Setelah keduanya beranjak dewasa, Malikusaleh menyerahkan tahta kepada anak sulungnya Malikul Zahir. Ia mendirikan kerajaan baru bernama Pasai. Ketika Malikusaleh mangkat, Malikul Zahir menggabungkan kedua kerajaan itu menjadi Samudera Pasai. Saat itu Pasai diperkirakan mengekspor lada sekitar Rp. 8.000 sampai dengan 10.000 bahara setiap tahunnya. Selain komoditas lain seperti sutra, kapur barus, dan emas yang didatangkan dari daerah pedalaman, bukan hanya perdagangan ekspor-impor yang maju. Sebagai bandar dagang yang maju, Samudera Pasai mengeluarkan mata uang sebagai alat pembayaran. Salah satunya yang terbuat dari emas dikenal sebagai uang dirham. Hubungan dagang dengan pedagang-pedagang Pulau Jawa juga terjalin. Produksi beras dari Jawa ditukar dengan lada. Pedagang-pedagang Jawa mendapat kedudukan yang istimewa di pelabuhan Samudera Pasai. Mereka dibebaskan dari pembayaran cukai. Perdagangan selain sebagai pusat perdagangan, Pasai juga menjadi pusat perkembangan Islam di Nusantara. Kebanyakan mubalik Islam yang datang ke Jawa dan daerah lain berasal dari Pasai. Eratnya pengaruh kerajaan Samudera Pasai dengan perkembangan Islam di Jawa juga terlihat dari sejarah dan latar belakang para wali songo. Sunan Kalijaga memperistri Dewi Saroh anak dari Maulana Ishak dengan putri Sultan Pasai, dan Dewi Saroh dikaruniai anak bernama Sunan Muria.
Sunan Gunung Jati alias Fathahilah yang gigih melawan penjajahan Portugis lahir dan besar di Pasai. Laksamana Cheng Ho tercatat juga pernah berkunjung ke Pasai. Situs kerajaan Islam Samudera Pasai ini sempat sangat terkenal pada tahun 1980-an, sebelum konflik di Aceh semakin memanas dan menyurutkan para peziarah. Menurut Yakub, juru kunci makam Sultan Malikus Saleh, nama besar Sang Sultan turut mengundang rasa keingintahuan para peziarah dari Malaysia, India, sampai Pakistan. Negara-negara itu dulunya menjalin hubungan dagang dengan Pasai. Sejarah Pasai yang begitu panjang masih bisa ditelusuri lewat sejumlah situs makam para pendiri kerajaan dan keturunannya di makam raja-raja Pasai itu. Makam itu menjadi saksi satu-satunya karena peninggalan lain seperti istana sudah tidak ada. Makam Sultan Malikus Saleh dan cucunya, Ratu Nahrisyah, adalah dua kompleks situs yang tergolong masih terawat. Makam Malikul Zahir menurut Christian Snouk Hurgronje, hubungan langsung Arab dengan Indonesia baru berlangsung abad 17 pada masa kerajaan Samudra Pasai, Banten, Demak dan Mataram baru. Samudra Pasai sebelum menjadi kerajaan Islam merupakan kota pelabuhan yang berada dalam kekuasaan Majapahit, yang pada masa itu sedang mengalami kemunduran. Setelah dikuasai oleh pembesar Islam, para pedagang dari Tuban, Palembang, Malaka, India, China dan lain-lain datang berdagang di Samudra Pasai. Menurut Ibnu Battuta, Samudera Pasai merupakan pelabuhan terpenting dan istana raja telah disusun dan diatur secara indah berdasarkan pola budaya Nusantara dan Islam. Untuk mengenang dan menghargai jasa Sultan Samudera Pasai pertama, maka nama Sultan Malikus Saleh diabadikan dalam beberapa nama tempat atau institusi penting di Aceh. Antara lain, 1. Bandar Udara Malikus Saleh, 2. Universitas Malikus Saleh dan 3. Institut Agama Islam Negeri Lok Seumawe, IAIN Malikus Saleh.